Selamat siang Pak Eko. Yo, siang Pak. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Eko. Kita bincang-bincang hari ini ya, sore ini. Kita membahas tentang analisa kita terhadap sebuah Bincang kecelakaan. sore sambil ngopi ya. Ini statistik nasional Pak Eko, pertambangan. Jadi kita berbicara ini kan Pak Eko experience sekali dan lama sekali di dunia pertambangan. Bahkan yang bertanggung jawab ngawasi orang tambang ini dan turun di safety khususnya di pemerintahan udah berapa tahun ya? Di pemerintahan udah 38 tahun. 8 tahun. Di safety-nya 28 tahun. Mengerikan sekali. Dari zaman apa dulu ya, mungkin nambangnya pakai gerobak kali, nggak tahu juga, atau truk yang kepala babi zaman dulu tuh ya. Truk kepala babi, eskavator juga, eskavatornya kecil-kecil. Iya. Articulated lah. Articulated dan sekarang sudah canggih. Bahkan beberapa tambang udah pakai main jam kan Pak. Sudah tidak pakai operator jarak jauh, sesuai dengan zaman kekinian remote control ya. Sudah canggih lah. Jadi mengikuti apa ya, perubahan sejarah. Kalau mau dibilang ini saksi sejarah juga, tapi perlindungan lah, lebih kepada perlindungan terhadap tenaga kerja. Menjadi saksi lah kalau ceritanya dari tahun berapa? 86. Ya, bisa saksi, bisa pelaku. Kalau saksi itu ngeliatin, kalau pelaku itu ngerasain. Nah, kalau gitu Pak Eko tuh pelaku. Ya, menyaksikan juga pelaku juga. Pelakunya pelaku dari pembuat kebijakan dan menjalankan kebijakan dari pemerintah, menyaksikan perusahaan tambang dari tubuh kecil sampai banyak, perusahaan tambangnya dulu sedikit gitu ya, sampai perusahaan tambang segitu banyak di Indonesia. Produksinya dulu yang masih kecil, sekarang produksinya menjadi luar biasa komunitas tambang Indonesia. Nah ini Pak Eko, hari ini kita khusus membahas tentang analisa kita terhadap kecelakaan atau insiden berdasarkan data analisis insiden yang ada di tahun 2020. Ini saya pegang data statistiknya Pak Eko, data dari ISDM ini. Jadi total kasus kecelakaan tambang nasional 2020 per 29 September 2 hari yang lalu Pak. 2 hari yang lalu ya. Masih hangat ini ya. Ada 118 kasus Pak. Ringannya 27 kasus, ya, beratnya 79 kasus, dan mati 12 kasus. Ya, masih ada mati kita di tambang 12 kasus. Tiap bulan satu ya. Nah, dari data statistik kecelakaan tambang ini ternyata kita kan tambang mineral batubara berarti di kelompok 2 ya. Ada yang ke mineral, ada yang ke batubara. Nah, kalau yang di batubaranya ada cuma 33,9%. Tapi di mineralnya 66,10%. Sebelum saya lanjut Pak Eko, karyawan tambang mineral batubara banyakan mana sih Pak? Nah, 2020 kan? 2020 ya. Akan lebih baik kalau kita juga lihat ada berapa perusahaan mineral, ada berapa perusahaan batubara, dan jumlah karyawan perusahaan tersebut berserta kontraktornya berapa. Kita harus tahu dulu nih. Tapi kalau perusahaan kelihatannya sekarang memang ada tren. Sekarang kan mineral kita naik, komoditas bauksit, komoditas nikel, komoditas apa tuh ada cenderung naik. Tetapi kalau dari statistik jumlah perusahaan kan secara nasional itu masih besar batubara Pak daripada mineral. Maybe yes. Kita tidak bisa mengira-ira nih, karena ini angka. Batubara memang kalau kita lihat ada Adaro, ada Kideko, ada Bukit Asam, ada KPC, ada Bro. Itu banyak besar-besar. Tapi kita juga harus ingat mineral itu ada Newmont, ada Freeport besar, ada Resources, ada Merah Seputan Mining, ada Vale, ada Nusa Tenggara Mining, ada Agincourt, plus mineral yang kaitannya nikel di daerah di daerah Maluku, Sulawesi itu banyak ya. Itu juga banyak. Nah, kita mungkin Pak Al juga punya datanya ini kan gitu loh. Ini kan kita tahu semakin orangnya banyak berarti semakin
aktivitas itu juga semakin tinggi, nah risiko Bisa juga jadi makin banyak, ya kan perusahaannya, atau karena ini perusahaan baru tumbuh ini kan, mungkin safety-nya kurang atau apa nggak tahu juga ya. Kalau mineral ya memang untuk beberapa perusahaan nikel dan lain-lain itu kan memang baru perusahaan yang 2-3 tahun banyak kan gitu loh. Mungkin ada indikator ke sana ya, tapi lebih lanjut memang harus melihat dulu. Kita lihat lebih dalam. Lihat datanya, apakah karena memang pertumbuhan perusahaan yang baru tumbuh dengan pesat sekarang, yang kita hipotesa kita sekarang kan masih ke situ pertumbuhan sekarang. Terus yang kedua, apakah karena jumlahnya juga yang lebih besar? 2020 ini kan kita tahu kita sudah masuk COVID-19 nih. Betul. Ya walaupun secara pemerintah baru mulai 2 Maret atau 1 Maret itu kan. Iya. Itu tapi setelah itu kan begitu pembatasan. Ya. Nah, terus berkaitan harga yang paling terkena dampak dengan harga sekarang ini kan batu bara. Tapi kalau yang berbau emas, ini zaman keemasan ini. Emas yang dari tadinya 1.200-an sampai sekarang udah 1.900-an ya? Ya, bahkan di dalam mengelola keselamatan, melaksanakan protokol protokol kesehatan kaitannya COVID-19, perusahaan mineral ini luar biasa. Ya. Tapi kan satu dari data ini COVID kita kan ditambang baru konsen di April dengan suratnya dari Dirjen, dari KAI yang mulai dari 12 April, 28 April seterusnya. Berarti kan ada 4 bulan di awal, tambah ke September berarti 5 bulan COVID. Ini masih paruh nih 5 bulan COVID, 4 bulan belum COVID kan gitu ya, belum jadi konsen waktu itu walaupun sebulan ada COVID. Oke, ini gambaran data statistik. Ini juga hati-hati nih, begitu membaca batu bara berapa 33%, mineral 67%, kalau kita buletin kan. Wah berarti bekerja di mineral ini banyak kecelakaan kan gitu. Terbangun cara tidak langsung pemikiran seperti itu. Nah, mari kita juga jangan langsung a priori, tapi beberapa hal yang kita sampaikan tadi ini harus kita ketahui juga nih Pak. Ya, jadi apa sih yang mempengaruhi mereka? Yang kita lihat. Gitu. Jadi jangan langsung jadi indikator ini menjadi penilaian secara generik ya. Nah, tapi aktual data ya beginilah Pak Eko. Tapi ini bagus ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita lakukan terhadap angka-angka itu? Kalau nggak ada suatu tindakan, upaya, maka statistik itu hanyalah angka-angka. Betul. Maka dari statistik kita lihat kecenderungannya kenapa. Itu yang ini perlu dianalisa lebih tajam lagi berarti ya. Kenapa di mineral kok 2 kali lipat, bukan hampir 2 kali lipat, 2 kali lipat. 2 kali lipat dibandingkan batu bara. Kan trendnya yang luar biasa itu. Kalau pembanding jumlah perusahaan, rasa-rasanya mungkin masih agak balance kalau kita hitung-hitung perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan besar dengan jumlah karyawan, tapi kontribusi terhadap insidennya besar. Saya tidak tahu, jangan-jangan ada juga data jumlah karyawan di mineral dan batu bara. Ya, nanti harus Pak Al harus lihat ini. Oke, nanti kita lihat. Jadi sementara kita pending diskusi yang ini. Ini memang bukan fokus diskusi kita. Ini bahan prolog sebenarnya. Karena kita tidak melihat sudut dari bisnis dan besarnya saja. Kita mau lihat dari korban-korban dan sebab-sebab korban. Bagi orang yang sudah memahami betul, seolah-olah di mineral itu pengelolaan keselamatannya tidak baik. Saya gitu Pak Eko. Kalau menurut saya gitu. Nah ini dia. Kalau saya melihatnya sini dari statistik ini saya sudah bilang. Apapun indikator saya bilang pengelolaannya tidak. Kalau itu versi saya. Sebagai praktisi dan saya juga berpengalaman itu, memang menurut saya ada hubungan pengaruh besar. Karena 2 kali lipat. Kalau cuma beda beda tipis, fine, ini 2 kali lipat. Berarti kan ada sesuatu yang harus diperhatikan lebih serius, Pak. Iya, itu hipotesa yang kan menurut versi, kan? Nggak keliru. Tapi itu fakta menunjukkan bahwa insiden di mineral 2 kali lipat lebih besar daripada di batu bara berdasarkan data tahun 2020. Berarti perusahaan mineral buruknya
Kita ngomong angka nih, Ya. buruknya 2 kali lipat buruknya batu bara. Dan positifnya Positifnya mereka hanya harus lebih setengahnya. fokus, Nah. harus lebih fokus memperbaikinya kan. Ini kawan-kawan, mohon maaf nih kawan-kawan Gak apa-apa. mineral kan, karena Pak Al ini hanya nyodorin angka 33% batu bara, 67% mineral. Jadi saya sendiri juga agak kurang seret, ya, bukan malah setuju atau tidak setuju, seolah-olah mineral ini 2 kali batu bara buruknya. Ya kalau memang merasa nggak berkenan, tolong dikasih masukan. Menarik ini Pak Al. Nah kalau nggak berkenan kasih masukan. Alasannya apa? Karena Ya. apapun tetap aja speedometer yang mau dilihat. Ya. Saya ulangin speedometer tetap ini Apa bukan yang membuat 67 nih kan? Iya itu Apakah 66,10 lah ya. Ya. Kalau yang satunya 339 di bulan 4 ya oke lah ya. 2 kali lipat yang jelas itu. Ya, Sudah pasti buruk lah. menarik. Versi Ya. saya, silakan teman-teman punya pendapat dan punya analisa. Ya Pak Al juga harus nggak boleh berhenti sampai di sini. Ya Pak Al harus mencoba mencari seberapa sih jumlah perusahaan. Benar Pak Eko, ini kan perlu riset yang lebih dalam. Nggak riset lah, ya terlalu dalam lah. Kumpulin aja data Survei. perusahaan sama jumlah. Pengumpulan data. Ya, kan anggota PKP banyak. Ya, coba dimintain. Gitu. Nanti kalau habis dari video ini mudah-mudahan ada yang beri kontribusi. Inilah peran APKPI sebetulnya. Iya. Apa yang bisa diberikan kepada para KTT di perusahaan mineral? Ya, Tantangan luar biasa lagi kan? atau tambang mineralnya tuh ngelola safety biasa-biasa aja. Batu bara sudah meningkat lebih hebat bisa Itu yang aja kan. tadi, Nah, ya. ini. Tapi ternyata Baiknya mineral hanya setengahnya, baiknya batu bara. Tapi kalau dari statistik yang periode tahun ke tahun kan, Ya. tetap aja bukti Oke. insiden kita Ya, naik, ya. turun, naik, Ya. turun. Cuma Ya, karena kita nggak punya data yang lengkap, ya kok kayaknya Pak Eko, saya nggak terlalu dalam. begitu sepakat dengan Pak Eko. Jadi gini, ini kan data yang ada. Kalau menganalisa ini juga sudut pandang beda-beda. Ya. Kalau dia mengkomparasikan dengan jumlah perusahaan tambang, mungkin akan perbandingan kecelakaan karena perbandingan jumlah. Saya kurang sepakat di safety dengan jumlah. Kalau Pak Eko membandingkan jumlah karyawan, saya juga tidak tertarik bahwa karyawan yang besar boleh mati. Ya. Ya, boleh banyak celaka. Saya juga tidak tertarik. Perusahaan kecil, mentang-mentang dia kecil, justru kecil juga complicated. Ya kan, karena dia kecil, sumber daya sedikit juga resikonya juga bisa lebih tinggi. Jadi secara indikator ini mewakili, jujur aja kalau saya ini mewakili. Mau dibanding dengan jumlah apa sih? Nanti tinggal bahasanya, perbandingan jumlah kecelakaan dengan pertumbuhan karyawan, perbandingan. Tapi menurut saya speedometer ini bisa dilihat gitu loh Pak. Sepakat untuk bisa dilihat. Nah, Tapi nggak bisa disimpulkan begitu saja. oke. Kita harus punya fakta tadi. Berapa jumlah perusahaan batu bara dan mineral? Terus berapa yang besar, berapa yang kecil? Emang itu ada hubungan sama ini? Ya ada lah. Hubungannya kemana? Ya beberapa perusahaan kecil itu kan keselamatan itu bukan didesain, Oke, ya, bukan direncanakan. bisa. Ya, untung-untungan saja. Ya kan itu. Oh, beberapa maksud perusahaan. Pak Eko, mungkin di mineral ini terlalu banyak perusahaan kecil Ya yang dikelola keselamatannya masih kurang, Ya. sehingga kontribusinya besar. Kalau di batu bara, mungkin lebih banyak perusahaan-perusahaan yang katakanlah cukup besar gitu ya. ada indikasi ke sana. Oke. Ya kan itu kan nggak usah kita tutup-tutupi, banyak kasus-kasus di daerah Sulawesi Tenggara ke sana, ke arah Sulawesi Tengah, Konawe dan apa sekitarnya kan terlalu cukup banyak itu. Berarti kita berdua nggak bisa jawab ini ya. Ya. Nanti yang Ya, ini harus yang minta kita minta jawaban Ya. dari teman-teman semua apa respon dan Ya. jawaban dari yang lihat YouTube ini, karena kita juga lagi membahas ini dan karena banyak varian atau banyak pandangan yang bisa menimbulkan angka statistik kecelakaannya seperti ini. Oke, ini kita lihat data kecelakaan berdasarkan kepada
komoditas dari tambang mineral batu bara, yang tadi kesimpulan kita dalam diskusi ini bahwa di mineral 2 kali lipat ya daripada batu bara statistiknya. Kemudian apa yang mempengaruhi itu? Ya ini baru kita bicara Dan satu hipotesa. lagi yang mungkin kita lupa. Apa itu? Kalau kita bicara mineral, ada logam dan non logam. Oke. Non logam itu bisa batuan, ya, andesit, Ya. granit, pasir. Iya. Nah, kita tahu kan sekitar kita ini kan berapa kasus-kasus kejadian kecelakaan di tambang pasir, tambang apa kan itu. Kan tadi ini masih Jangan-jangan itu juga. masih hipotesa kita Iya. semua. Nah, kita minta masukan dari teman-teman semua mengenai analisa dan pengalaman dari perusahaannya masing-masing atau di daerahnya masing-masing kan. Setiap daerah punya indikator sehingga ini bisa mengevaluasi data nasional yang memang di APKP perlu memikirkan ini karena anggota kita di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh Indonesia bisa memberikan masukan kita. Saya minta kepada teman-teman semua ya di pertambangan Indonesia ini kita bantu analisa terhadap data kecelakaan berdasarkan komoditas tambang. Oke ya. Untuk yang data komoditas kita sudahin ya. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan kaitannya dengan korban ya Pak. Kita menganalisa korban kecelakaan. Oke. Untuk yang video ini kita cukup di sini. Kita tunggu masukan dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk lakukan subscribe, Bunyikan lonceng, bunyikan loncengnya, beri respon, berikan komentar-komentar, komentar, kasih bagi like, kepada kasih like, kemudian bagikan kepada rekan-rekan kita di Nah. pertambangan. Terima kasih, selamat menyaksikan video berikutnya. Semangat pagi. Luar biasa. Apakah gitu? Ya, nanti dulu apakah kita nanti sambung atau kita tutup Iya. gitu ya.